Jumpa kembali dengan kami di pembelajaran ke-6 simulasi jaringan dengan JNS3. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghubungkan JNS3 kita dengan kartu jaringan yang ada pada komputer host. Jadi komputer di mana terpasang aplikasi JNS3. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa terhubung ke internet lewat modem yang terpasang pada kartu jaringan pada PC host ini. Nah, ada satu fasilitas yang ada pada JNS3 yaitu cloud, dimana cloud inilah yang akan menghubungkan jaringan yang ada di JNS3 ke jaringan fisik ya, komputer ke LAN card ini ya. Mari untuk itu kita ke pembelajarannya sekarang. Nah, sekarang kita buka sebuah project baru, kita beri nama LAN gitu ya, Local Area Network Card, LAN card mungkin ya. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kita siapkan cloud dahulu. Jadi di sini cloud ya. Kemudian nanti kita juga untuk menguji apakah kita sudah terhubung ke jaringan internal komputer ini, kita pasangkan sebuah klien PC di sini ya. Nah, setelah itu kita sekarang akan konfigurasi. Sebelum dikonfigurasi, kita harus tahu IP address dari LAN card computer host ya. Jadi di sini kita klik kanan pada simbol di sini, kemudian kita open Network and Sharing Center. Nah, dari sini nanti kita klik pada LAN card area connection 2. Jadi nama dari jaringan LAN card di PC host namanya ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk IP address, netmask dan juga gateway-nya. Ini yang kita perlu catat ya. Di sini IP address-nya adalah 192.168.2.115. Netmask-nya adalah 255.255.255.0. Ini /24 kelas C full. Kemudian untuk gateway-nya adalah 192.168.2.100 ya. Nah, tiga informasi itu yang perlu kita catat. Maka supaya tidak lupa, kita tuliskan aja dengan note di sini ya. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi untuk PC host ya, PC host itu IP-nya adalah 192.168.2.115 ya. Kemudian netmask-nya adalah /24, kita tulis saja di sini. Kemudian untuk gateway-nya, ini saya singkat GW, itu adalah 192.168.2.100 ya. Oke, ini yang informasi yang kita perlukan nanti. Nah, sekarang kita harus konfigurasi cloud-nya dulu. Jadi ini kita klik kanan, lalu kita configure. Kita hubungkan dengan jaringan yang ada tadi ya. Nah, sekarang kalau di sini tidak muncul pada tab Ethernet interface, kita klik pada show ini ya, show special Ethernet interface. Maka akan muncul beberapa pilihan ya. Nah, kebetulan tadi saya punya satu saja yang aktif, yaitu LAN Local Area Connection 2. Nah, ini yang harus kita tambahkan dengan klik add. Nah, setelah ditambahkan dan muncul di bagian bawah sini, baru kita apply, lalu kita OK. Nah, sekarang cloud ini sudah menghubungkan ke jaringan lokal daripada komputer host ya. Nah, sekarang kita coba linkkan ini untuk menguji. Kita klik di sini local area connection-nya, kita hubungkan ke PC 1. Kemudian kita jalankan ya. Nah, setelah itu kita aktifkan konsolnya juga ya.
Nah, di sini untuk PC1, konsol dari PC1, kita akan coba ya beri IP address dulu. Jadi kita harus beri IP address yang satu jaringan dengan PC host ya. Berarti karena PC hostnya itu adalah ini alamatnya, berarti kalau kelas C satu jaringan 3 oktet pertama ini harus sama. Maka saya akan berikan IP 1 ya 192.168.2. Nah, kita boleh pilih sembarang asal nomor itu belum terpakai. Jadi saya akan pakai 120 ya, karena ini belum terpakai di jaringan lokal saya. Nah, kemudian saya slash 24 juga sama. Sekaligus saya pasangkan aja gateway-nya ya, yaitu 192.168.2.100 ya. Kita enter. Nah, sekarang PC1 sudah terpasang IP address, netmask dan juga gateway. Nah, sekarang kita akan uji ini ya. Ini kita akan uji. Nah, di sini kita uji ya. Kita ping ke kemana? Ke hostnya sini ya. Jadi kita ini informasinya mungkin saya letakkan di sebelah kanan ya, supaya tidak mengganggu. Oke, sekarang saya bisa naikkan ini. Nah, saya lebih mudah ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ping ke alamat dari LAN card PC host ya. Jadi perintahnya adalah ping 192.168.2.115. Nah, dia bisa terhubung sekarang ya. Kemudian kita coba ping ke gateway. Jadi gateway-nya adalah 100 ya. Enter. Ya, berhasil juga. Nah, karena komputer host saya atau PC host saya itu sudah terhubung ke internet lewat modem. Nah, kita uji apakah saya bisa juga connect ke internet, yaitu dengan ping misalkan google.com ya. Oh, cannot resolve ya, karena kita belum menyebutkan DNS-nya ya. Di sini tidak ada DNS-nya. Kita coba. Kalau saya pingnya dengan IP address itu mungkin bisa 8.8.8.8. Ini adalah DNS Google ya. Nah, kita coba. Kita enter. Nah, berhasil. Kenapa google.com tidak berhasil? Karena kita belum menyebutkan DNS pada PC ini. DNS-nya berapa? Yang menerjemahkan google.com ke IP address ya. Ping hanya bisa dengan IP address. Kata-kata ini bisa dirubah ke IP address lewat DNS server. Maka kita harus sebutkan DNS servernya, yaitu kita cek dulu ya, show IP all ya. Kita lihat apakah DNS-nya masih kosong ya. Nah, sekarang kita harus pasangkan DNS-nya, IP DNS. Nah, kita pasang berapa ya? Misalkan kita pasang gateway-nya ya. Jadi 192.168.2.100 ya. Kalau kita mau memasang dua DNS ya, DNS 1, DNS 2, kita bisa beri spasi, kita masukkan yang punya Google dan 8 ya, seperti ini. Kita enter, kemudian kita show lagi. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi di sini untuk DNS-nya kita sudah punya 2 ya. Nah, sekarang kita coba ping ke google.com. Kita buktikan setelah kita pasang DNS-nya. Nah, di sini setelah kita pasang DNS-nya, pada waktu kita ketik google.com, dia bisa mencari IP address. Setelah itu dia ping. Oke.
Winbox. Apa itu Winbox? Winbox adalah sebuah aplikasi kecil yang digunakan untuk melakukan pengaturan atau konfigurasi pada MikroTik router ya. Sebelumnya kita melakukan pengaturan itu lewat teks ya, lewat command line interface. Jadi sekarang itu ada fasilitas yang lebih mudah, yaitu kita tinggal klik dengan mouse tanpa mengetikkan teksnya, karena terkadang itu pengetikan teks itu ada salah ketik ya. Nah, untuk menggunakan Winbox kita harus mendownload aplikasinya yang bisa diakses pada website mikrotik.com ini. Kemudian pada website ini kita klik pada software ya. Nah, pada software ini nanti akan ada bagian di sini adalah Winbox. Nah, tergantung dari sistem operasi komputer kita, apakah 64 bit atau 32 bit, maka di sini pada waktu kita klik ada pilihan 64 bit atau 32 bit. Karena saya menggunakan yang 64 bit, maka saya klik yang 64 bit, dan versi terakhir di sini adalah 3.24 ya. Kita klik saja, maka pada waktu kita klik proses download akan berjalan di pojok kiri bawah ini. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, sudah selesai proses downloadnya. Sekarang kita buka foldernya. Nah, di sini nanti yang akan kita gunakan ya, Winbox ini. Nah, sekarang kita kembali ke GNS3 nya dulu. Jadi kita sekarang akan pasang MikroTik routernya. Jadi di sini ini kita hapus dulu linknya. Ini saya stop dulu ya. Kemudian saya hapus linknya. Oke. Kemudian ini saya masukkan sebuah router MikroTik di sini. Nah, router MikroTik ini yang sekarang saya hubungkan dengan cloudnya ya. Di sini local area network, saya klik dengan Ether 1 ya. Kemudian untuk PC nya saya hubungkan dengan Ether 2 ya, dalam contoh ini. Oke. Kita hubungkan Ether 2 ke Ether 0 ya, dan kita geser di sini ya. Ini kita pojokkan aja atas ya, supaya lebih mudah nantinya. Jadi di sini ini kita geser lagi ya. Lalu sekarang kita akan tetapkan dahulu IP addressnya untuk masing-masing node di sini. Maka kita beri catatan aja di sini untuk Ether 1 ya. Ini labelnya kita tampilkan. Kemudian di sini untuk keterangannya kita geser. Ini untuk Ether 1 nya, kemudian ini untuk Ether 2, ini untuk PC ya, ini untuk E0 ya di sini ya. Nah, sekarang kita akan beri IP address, misalkan untuk ya, karena Ether, jadi karena untuk local area network nomor IP nya ini, jaringannya ini, maka kita harus berikan nomor IP address untuk Ether 1 harus satu jaringan dengan IP di sini. Maka kita harus tuliskan IP addressnya adalah 192.168.2. Misalkan di sini saya beri nomor 111 atau 110 ya. Nah, kemudian ini juga /24. Oke. Ini kita letakkan di sini. Kemudian kita duplikat aja supaya lebih cepat. Nah, sekarang untuk Ether 2 kita pakai misalkan kelas C juga, tapi ini nomornya beda ya. Jadi di sini saya gunakan untuk misalkan saya pakai 100 di sini titik 1 ya, 100.1.
ya, misalkan sama /24 ya. Kemudian saya duplikasi lagi untuk yang PC. Jadi PC ini saya beri nomor, ini saya pindah aja ke kiri ya. Saya beri nomor, ini juga harus satu jaringan tetapi nomornya tidak boleh sama ya. Jadi di sini katakanlah saya beri nomor 10 ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini juga ada gateway. Gateway-nya juga harus diberikan, mana gateway untuk PC1 adalah nomor Ether 2 ya. Jadi ini kita duplikasi saja. Jadi untuk gateway-nya, jadi saya ketikkan GW 192.168.2 bukan 2 ya, 100.100.1 ya gitu. Jadi ini gateway dari PC 1 ya. Kemudian untuk local area connectionnya ini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP address yang ada pada Mikrotik ini bukan lewat teks atau konsol tapi lewat Winbox tadi ya. Dan kita akan setting dulu pertama kali supaya nanti bisa terhubung, kita setting dulu yang Ether 1 yang terhubung ke cloud di sini ya. Maka kita jalankan. Setelah itu kita buka konsolnya lebih dahulu ya. Di sini Mikrotik 1 juga sudah muncul, PC1 juga sudah muncul. Kita geser untuk PC1, kita bisa set dulu ya IP addressnya. Jadi IP 192.168.100.10 ya /24. Kemudian sekalian gateway-nya 192.168.100.1 ya. Kemudian ini sementara ini saja dulu, kita enter. Nah ini ya, jadi kita sudah berikan nomor PC1 ya, dan ini gateway. Nah, sekarang kita harus memasang IP address Ether 1, Ether 2. Kita pasang dulu yang Ether 1 karena nanti kita akan menghubungi lewat Winbox ya. Jadi kita ke Mikrotik 1, ini kita tunggu sampai dia ready ya. Ya ini dia sudah ready, maka kita login dulu dengan admin, kemudian tanpa password ya, kita jawab N. Oke. Nah sekarang kita pasang dahulu IP address untuk Ether 1. Jadi perintahnya kemarin ini adalah perintah teks ya. Nah kita harus mengetikkan teks IP address add, kita tab address add itu tambah add lalu address lagi. Nah berapa nomornya? Itu nomor dari Ether 1 192.168.2.110 yang kita berikan /24 ya. Kemudian di interface berapa, kita ketikkan interface Ether 1, kita enter. Kemudian kita cek IP addressnya ya, print. Nah sudah masuk di sini ya. Jadi di sini sebetulnya ada nomor yang diberikan dinamik, D itu dinamik. Jadi sebetulnya saya sudah dapat nomor dari DHCP. Nah untuk menghapus ini saya hapus dulu saja, yaitu dengan IP address ya, remove rem, gini aja nomornya yang kita sebutkan ya. Ini nomornya, nomor 0 ya. Kemudian enter, kemudian kita cek lagi IP address print, maka nomor yang diberikan secara dinamis tadi sudah kita hapus ya, tinggal satu yaitu 110. Nah sekarang karena ini kita sudah bisa beri nomor IP yang satu jaringan dengan interface card PC host, sekarang kita bisa menggunakan Winbox-nya sekarang ya. Jadi di sini
kita panggil Winbox yang kita download tadi ya. Jadi di download ini kita buka sekarang, lalu kita run ya. Di sini kita allow aksesnya. Nah sekarang di sini akan muncul dua buah mikrotik, satu memang mikrotik asli saya dan satu dari JNS3. Yang JNS3 adalah nomor IP addressnya yang kita berikan tadi 2110. Maka kita klik di sini, kemudian kita klik connect. Bila seandainya kita connect tidak muncul apa-apa, kita cancel. Di sini kita menggunakan IP address ya. Nah, sekarang kita cancel. Yang kita klik itu adalah MAC address ya. Kita klik di sini supaya ini muncul MAC address. Lalu baru kita connect. Nah, terkadang kita harus menggunakan MAC address untuk bisa terhubung. Nah, di sini kita sudah terhubung. Ya, jadi lebih mudah. Kalau di konsol, misalkan kita ingin, misalkan di konsol ya, saya tampilkan konsolnya. Pada mikrotik kita ingin melihat ada berapa kartu interface yang terpasang. Ya, kita mengetikkan perintah interface print, gitu ya. Baru di enter. Dia ada 4, tetapi kalau dengan Winbox ya, di Winbox di sini di Winbox ini ya. Nah di sini untuk melihat kita cukup klik interface saja, dia akan ditampilkan seluruhnya ini ya. Nah nanti ini lebih mudah, kita tinggal klik demikian ya. Nah untuk melihat IP addressnya ini kita bisa close, itu juga IP address. Maka IP address yang kita setting tadi sudah muncul di sini ya. Untuk Ether 1 sudah kita setting atau konfigurasi lewat teks tadi ya, lewat konsol. Nah sekarang tinggal Ether 2. Ether 2 ini sekarang kita akan tambahkan IP addressnya. Kita bisa lihat, kita tinggal klik add, kemudian kita pilih interface-nya dulu, yaitu Ether 2. Baru kita ketikkan addressnya di sini 192.168.100 ya, titik 1/24. Nah di mikrotik ini setelah kita sebutkan address dengan netmasknya, kita klik apply dulu. Dengan diklik apply, network address itu akan muncul ya otomatis, sehingga kita bisa tahu bahwa nomor jaringan untuk Ether 2 adalah 192.168.100.0 ya. Nah setelah itu kita oke, maka sekarang untuk Ether 2 sudah memiliki nomor ya, sesuai dengan topologi yang kita berikan. Nah untuk menguji apakah di konsol juga sama ya, kita ketikkan aja IP address print ya, IP address print. Nah di sini sudah muncul juga. Nah untuk berikutnya supaya lebih mudah dalam setting atau konfigurasi, kita akan menggunakan Winbox ya, karena Winbox ini jauh lebih mudah dan menghindarkan kita dari salah ketik, karena kita harus kita hanya klik mouse ya dan memilih saja. Nah itulah cara menghubungkan Winbox dengan mikrotik kita. Baik, kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.